dari beliau di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah, dari judul sudah tergambar. Orang tuaku, guruku terbaik. Tadi disampaikan oleh Ibu Ketua MT bahwa menjadi orang tua itu tidak ada batasan untuk belajar. Ketika anak kita hanya satu, maka kita hanya belajar tentang satu orang itu. Tapi ketika 2, 3, 4, 5, 11, 26, ada ya sepasang suami istri yang punya anak 26. Kebayang ibu-ibu? Wow, kemreceke gitu ya, musim batuk pilek, beler, kabeh gitu kan. Ya, ada teman saya yang belum punya anak, dia bilang ini, Endang, alangkah bahagianya ya kalau punya banyak anak. Iya, yang Mas lihat kan anak tetangga sore sudah mandi, datang ke rumah Mas mau belajar ngaji. Mas nggak kebayang nggak, anak Mas banyak lagi musim batuk pilek. Pindah-pindah. Wah, deleweran. Ingat masa kecil ya Bu, set kumis ke kanan, ada yang dijilatin. Apa rasanya? Masih ingat? Masih ingat? Mbak Ning, masih ingat Mbak Ning rasanya apa? Asin. Ya pengalaman ya, kan kita dulu sama-sama kecil dulu ya, nggak langsung tua seperti ini. Ya, ibu-ibu yang salah dirahmati Allah, setiap pernikahan itu pasti salah satu endingnya adalah memiliki anak. Maka sebagian orang mengatakan, iya Allah kasihan amat ya, dia udah nikah bertahun-tahun gak punya anak. Kasihan ya Ndang, kamu ini masih rugi loh, kamu belum untung gitu. Kebetulan saya menikah 5 tahun baru punya anak. Jadi ketika baru menikah saya hamil, kemudian keguguran, kemudian 5 tahun kemudian baru punya anak. Jadi sepanjang belum punya anak, itu ketika lebaran, silaturahim di tetangga mertua itu pasti. Kok belum juga ya kamu ini? Masih aja berdua gitu. Kemudian datang ke paman suami saya, kalian ini berdua udah PNS semua, sayang ya. Belum ada anak. Nanti main ke tempat lain, ya Lendang kamu ini masih rugi ya, masih buntung ya, balik modal aja belum gitu. Kemudian ada teman di kantor bilang gini, Bu Endang, saya punya teman loh yang bisa mindahin janin gitu. Saya bilang enggak, saya enggak mau. Kenapa? Karena itu anak setan dipindah nang wetengku. Wah, sama gitu ya gitu. Bahkan ada seorang teman kerja saya, ketika kami berjalan pulang kerja, dia gini, Bu Endang saya punya saudara yang bertahun-tahun nggak punya anak, kemudian mereka bercerai. Setelah bercerai mereka masing-masing punya anak. Kemudian saya bilang, emangnya saya harus coba-coba begitu? Ya kan coba-coba kan ya. Kenapa? Karena sesungguhnya anak itu kan bukan seperti kita menginginkan makanan atau kue yang enak, yang Mbak Ning bolu sing enak iki ning ngendi? Mbak Ning tinggal nyebutkan di sana gitu. Kita langsung beli atau kita bikin. Tapi kan anak bukan seperti itu. Anak itu adalah benar-benar kuasa Allah. Bukan kita yang membuat. Ya perantara saja, kita itu perantara. Makanya ketika saya punya anak perempuan, ketika saya gendong, tetangga saya bilang gini, "Ih, anaknya cantik ya." Biasanya kalau cantik kayak siapa, Ibu? Kayak ibunya ya. Ini enggak loh Ibu, katanya gini, iya anaknya cantik ya kayak bapaknya. Iya Mbak Len, suamiku ganteng kan Mbak Len. Bukan cantik. Ini dibilangin, anakmu cantik ya kayak bapaknya. Aduh ya Allah, benar-benar saya dapat pengakuan bahwa saya tidak cantik gitu. Dan suami saya juga ketika saya tanya, ketika kami baru menikah kan saya dengan suami saya langsung jadi ya Ibu. Jadi ketemu setelah akad nikah. Jadi saya tanya, Mas kenapa milih aku? Suami saya tidak menyebutkan karena kamu cantik gitu. Ya karena memang gak cantik ya. Tapi ireng manis saya hilang kali irengnya. Ya hitam manisnya hilang tinggal hitamnya. Ya jadi seperti itu dalam pernikahan itu
kadang-kadang salah satu penyebab perpisahannya, perceraiannya adalah karena ketiadaan anak. Padahal anak itu dia mempunyai 4 kedudukan dalam sebuah keluarga. Yang pertama, anak itu sebagai perhiasan, pantas-pantas. Ya namanya orang berumah tangga ya punya anak gitu. Bahkan bapak saya pernah marah gitu ke saya ketika saya belum punya anak, kemudian ngobrol lah kami gitu. Terus saya bilang, Pak, padahal kan anak itu nggak jaminan ya, nggak jaminan kebahagiaan, nggak jaminan langgengnya sebuah rumah tangga. Makanya ketika teman kantor saya yang tadi nawarin saya bahwa dia punya teman yang bisa mindahin janin, dia mengatakan seperti ini, Bu Endang, kalau ada sepasang suami istri yang dia tidak dikaruniai anak, siapa yang patut disalahkan? Kemudian saya sampaikan, nggak ada yang patut disalahkan, Pak. Karena pada dasarnya setiap manusia normal begitu menikah kan pasti salah satunya itu ingin punya anak, gitu. Tapi kita ini yang di luar ini yang suka reseh, gitu. Seolah-olah bahwa jaminan langgengnya sebuah keluarga itu karena adanya anak. Padahal saya temukan ada orang yang dia punya anak 4, suaminya selingkuh, gitu kan. Punya anak 2, istrinya selingkuh. Artinya bukan karena adanya anak sebuah rumah tangga menjadi langgeng. Sementara saya juga menemukan sepasang suami istri tidak punya anak, mereka bahagia, adem ayem, rukun gitu sampai masing-masing meninggal dunia. Artinya bahwa anak itu hanya sebagai perhiasan, pantas-pantasnya wong omah-omah ya duwe anak gitu. Jadi bapak saya waktu itu, kowe iki aneh, jenenge wong rumah tangga iki ya mesti duwe anak. Mesti, harus. Siapa yang mengharuskan? Sementara kalau kita punya anak 1, salah. Weh orang balik modal, baru 1 gitu kan. Begitu punya anak 2, perempuan semua atau laki semua, salah. Weh orang jangkep, wedok kabeh atau lanang kabeh kan gitu. Begitu punya anak 3, kasihan 2 perempuan 1 laki-laki, kasihan yang 1 nggak ada temannya gitu. Punya anak 6 salah, punya anak 11 salah, punya anak 26 salah. Padahal kalau lihat keluarga Gen Halilintar kan seneng ya ibu, punya anak 11, mereka sudah keliling lebih dari 100 negara di dunia. Ini yang anaknya 11 ada ibu 10, 9, 8 4, ibu berapa? 8, sudah keliling ke berapa negara? Natar sudah berapa desa ibu yang dikelilingi? Natar ada 26 desa ya ibu. Ada 26 desa, 32 gereja. Natar 26 desa, 32 gereja. Nah, jadi seperti itu. Kalau anak hanya dianggap pantas-pantas, ya kalau nggak punya anak ya nggak pantas gitu. Bahkan ada teman saya begini, aku kasihan loh dengan orang yang nggak punya anak. Nanti kalau meninggal sendirian, ada yang meninggalnya maunya rame-rame. Saya bilang, Mbak nggak boleh bilang seperti itu, karena sesungguhnya yang namanya kematian itu rahasia. Bisa jadi orang itu anaknya banyak, 26 orang, hanya nyebrang jembatan sungai kecil, kepleset, dia jalan sendirian, kepleset, kemudian diterkam buaya. Ada yang nemenin nggak meninggalnya? Nggak ada. Sementara ada orang yang dia tidak punya anak, tapi qadarullah, takdir Allah, sebelum dia meninggal dia dikelilingi oleh banyak orang, ditalkinkan, sehingga dia napas terakhirnya itu mengeluarkan kalimat syahadat, ya, kalimat tauhid. Itu posisi anak yang pertama. Kemudian posisi anak yang kedua, yaitu anak sebagai amanah, titipan. Ibu-ibu pernah dititipi barang oleh tetangga? Pernah. Ketika dititipi, ini aku titip ya perhiasanku 10 gram, titip selama seminggu. Kemudian ketika pemilik ini datang mengambil titipannya, ibu marah nggak?
Enggak, kan dikembalikan begitu saja kan. Apa tugas ibu? Menjaga titipan itu supaya dia aman, ditempatkan di tempat yang terjaga. Bila perlu tidak ada orang lain yang tahu bahwa ibu menerima titipan barang berharga. Nah, demikian juga anak. Anak itu adalah amanah, titipan dari Allah kepada kita. Di mana suka-suka Allah kapan akan mengambilnya. Makanya ketika saya hamil lagi gitu ya, kemudian kata teman gini, "Dang, seneng ya hamil ya?" "Enggak, biasa aja. Justru saya mempersiapkan diri untuk kehilangan." Jadi kata teman saya, "Kok aneh toh? Udah lama nggak punya anak, begitu hamil kok biasa aja." Kemudian saya katakan, karena saya tidak tahu apa skenario Allah terhadap diri saya. Bisa jadi saya senang-senang udah membuat pengumuman, "Hai penduduk bumi, akhirnya aku hamil lagi." Wah, senang kan bapak ibu mertua saya syukuran. Ternyata anak itu gugur, keluar. Bisa jadi menjelang lahir anak itu meninggal. Seperti teman saya, 3 hari menjelang melahirkan anak itu meninggal di dalam kandungan. Atau begitu lahir meninggal. Atau lagi lucu-lucunya meninggal. Oleh karena itu, karena dia adalah titipan, maka tugas kita ya sudah terima titipan itu, tentu saja dengan rasa was-was. Kenapa? Saya bisa nggak menjaga titipan ini? Karena kalau kita salah, ketika perhiasan yang dititipkan tetangga kita hilang, kita harus ganti nggak Bu? Harus ganti gitu. Ketika kita tidak menjaga dengan baik, kita pasti nanti diberitakan, Bu Endang itu nggak amanah, Bu Endang itu nggak dapat dipercaya, dititipin perhiasan katanya hilang, jangan-jangan dia ambil, dia pakai dan sebagainya. Nah, demikian juga dengan anak ini, dia adalah amanah, maka anak yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu harus kita jaga. Apa penjagaannya? Setiap ruh itu ketika akan ditiupkan ke dalam janin, ketika kita hamil 4 bulan, itu ruh itu akan ditiupkan, maka semua ruh itu disumpah. Ada di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fir ruhi, ya, dan ingatlah ketika Allah akan meniupkan ruh. Kemudian ruh itu disumpah, ditanya, "Alastu birabbikum?" Maka semua ruh mengatakan, qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, "Iya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami." Saya jadi ingat ketika saya dulu melamar jadi guru di Al-Kausar, itu dibekali oleh teman-teman yang sudah masuk duluan, "Dang, nanti salah satu pertanyaannya itu, sejak kapan kamu beragama Islam?" Jawab, "Sejak lahir." "Dari mana kamu tahu kalau sejak lahir kamu beragama Islam?" Ya, sampaikan aja, itu di dalam surat Al-A'raf ayat 172 gitu. Ya, jadi setiap manusia di dunia itu semua mengakui Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah. Kemudian kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak Adam, setiap manusia yang lahir itu sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya itu apa? Mengesahkan Allah. Kemudian mengapa mereka berubah? Orang tuanya yang menjadikannya dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi Allah sudah memberikan bekal nih, semua bersahadat mengesahkan Allah, tapi kemudian orang tuanya, lingkungannya yang menjadikan mereka berubah dari fitrahnya. Nah, makanya bagaimana kita sebagai orang tua, sebenarnya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu, ya. Sebenarnya dalam hal pendidikan anak itu siapa yang paling bertanggung jawab? Itu adalah ayah. Kalau di dalam Al-Quran itu kan banyak kisahnya itu tidak ada yang ibu, ayah. Ya, Luqman, ya Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, semua ayah gitu. Makanya kadang-kadang sangat disayangkan, kenapa sih kok yang aktif ngaji itu ibu-ibu ya? Nggak ada majelis taklim bapak-bapak. Adanya ibu-ibu di GNL di mana. Kemudian nanti ada nih di pengajian di satu dusun, masih nanti tanggal 26 udah heboh tuh pakai seragam. Seragamnya apa ya? Itu yang kadang-kadang membuat sebuah kelompok majelis taklim bubar. Kenapa? Repot, harus seragam.
Kalau sudah mikir seragam itu sepertinya nggak cukup satu seragam. Saya punya binaan di Jatimulyo, ketika mereka minta seragam, udah ini seragam merah, kurungnya abu-abu. Setiap pengajian desa itu terus bajunya gitu. Kalau sudah seperti itu nanti kan ribut mau setiap bulan kelambine orang ganti-ganti mikir seragam lagi. Sementara kan tidak semua orang mampu untuk beli seragam. Syukur kalau ada seragam satu setel harga 15.000, Mbak Lena, Ibu Ketua MT, tolong diusahakan. 15.000. Ya kalau 50.000, 60.000, kayaknya 90.000 mungkin masih dapat ya. Boleh lah. Iya. Enggak, ini nih enggak biasa gitu ya. Jadi itu ya Bu, yang pertama adalah amanah. Jadi tugas kita bagaimana kita bisa menjaga amanah yang diberikan oleh Allah itu dengan baik. Karena amanah itu akan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Saya punya tetangga yang dia punya penyakit kanker, kemudian di tengah dia menderita penyakit itu yang dia batok kepalanya dibuka karena diambil massa yang ada di dalam kepalanya, kemudian ini nggak ditutup lagi Bu, jadi tetap terbuka gitu ya. Nah dia dengan kondisi yang berat seperti itu, dia diberi kabar anak gadisnya meninggal dunia dalam kecelakaan. Woi, kita pasti bayangkan, ya Allah kasihan banget ya, udah dia sakit, harus di kemo, dan dia tidak kemo. Waktu itu milih minum obat, yang satu obat itu harganya 500.000. Satu hari dia harus makan 1 pil. Dan kalau sudah makan itu maka dia mual, muntah, badannya sakit gitu, luar biasa. Nah diberi kabar anaknya meninggal. Tapi apa yang terjadi ketika di depan orang-orang dia begini, ini titipan Allah. Tugas saya melahirkan, mendidik, membesarkan dia. Saya bekali dia dengan Al-Quran. Dia hidup bersama Al-Quran. Kemudian sekarang pemiliknya mengambilnya. Jadi dia seperti itu. Kemudian saya berpesan kepada dia, Mbak, saya tahu Mbak orang yang beriman. Silahkan Mbak cari cara untuk mengatasi rasa kehilangan ini. Jadi betul kan pasti ya Bu, namanya ibu kan pasti kehilangan. Si gadis ini meninggalnya Ibu ketika dia mengatakan gini, Umi, aku sudah siap nikah. Dia meninggal malamnya. Jadi saya gini, Masya Allah Dok, ternyata tidak ada satupun laki-laki di dunia yang pantas menjadi suamimu, kata Allah gitu. Jadi Allah tidak rela kamu menikah dengan manusia laki-laki penghuni bumi. Allah menyediakan suamimu bidadara di surga. Mudah-mudahan kita punya anak-anak yang solih dan solihah ya, ibu-ibu gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kedudukan anak adalah sebagai anugerah, nikmat. Kan kita suka berdoa ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna innal muttaqina imama. Kita mohon kepada Allah anak kita menjadi penyejuk mata, penyejuk hati. Coba dilihat anak-anaknya sudahkah menjadi itu Ibu? Dia anak loro kayak setan. Anaknya setan ya gue ya. Anaknya setan ya Bu ya. Anaknya setan itu berarti ibunya setan ya Bu. Ya, itu. Kan jadi anak yang dia menjadi kurota ayun, karena sesungguhnya kalau kata pakar itu anak itu dia banyak menurun dari ibunya. Kecerdasan seorang anak itu diturunkan dari ibunya. Kalau ibunya pintar, anaknya pintar katanya lo ya. Oh berarti aku goblok, pantesan anakku goblok nih. Oh, enggak begitu ya. Tapi ada juga gen dari bapaknya. Nah, saya punya cerita. Ini ceritanya dari teman saya. Teman saya menceritakan seorang laki-laki yang itu juga saya kenal. Jadi kata teman saya gini, Mbak Endang, bapak itu kan hitam ya, hitam keriting. Pasti kok pasangannya ngono ya, hitam keriting jelek pendek. ya. Jadi si bapak itu gini Mbak Endang, Rin, kebetulan namanya Rini yang teman ceritanya. Rin, aku kan jelek ya. Aku mau cari istri yang cantik. Gak apa-apa dia bodoh, yang penting dia cantik, putih. Jadi nanti kalau punya anak, pinternya ngambil dari aku, cantik, putih atau ganteng, putih ngambil dari ibunya. Tapi qadarullah, anak itu kan kuasa Allah. Ternyata yang keluar jeleknya semua. Ya, hitam, jelek, keriting, goblok.
Ya, ya. Jadi seperti itu, karena itu kan kuasa Allah. Kemudian saya punya teman juga yang perempuan cantik, putih, pintar, PNS. Yang laki-laki ganteng, putih, pintar, PNS. Beliau dulu waktu kuliah menwa. Mereka pacaran sebelum menikah. Jadi pintar banget. Yang perempuan cari calon suami yang sempurna. Yang laki-laki juga seperti itu, mencari istri yang sempurna. Tetapi kembali bahwa anak itu adalah mutlak kuasa Allah. Begitu beliau punya anak yang pertama, ternyata anaknya autis. Sekarang hampir 27 tahun umur si anak. Dari sisi fisik dia normal, sehat. Tapi dia autis. Jadi si ibunya cerita ke saya, jadi Mbak Endang, aku kalau di rumah itu sama suamiku itu seperti pawang binatang. Jadi kalau suamiku bilang kepala, aku megang tangan anakku. Kepala. Artinya apa? Bahwa sekali lagi seperti tadi saya sampaikan bahwa anak itu adalah benar-benar kuasa Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bijaksana. Kita lihat anak itu tidak normal, tapi sesungguhnya di balik kekurangan yang ada pada anak itu Allah memberikan kelebihan. Tinggal tugas kita bagaimana kita bisa menemukan kelebihan anak kita itu apa. Seperti tadi ya Ibu yang sempat lihat video tadi ya, Ghanim Al-Muftah. Kebayang nggak Ibu punya anak dia kemana-mana pakai kaki. Kemudian tadi Nick Vujicic tidak punya dua tangan, tidak punya dua kaki, tapi mereka berdua itu bisa berenang. Ibu-ibu bisa berenang? Nah, saya bisa. Hebat saya Bu. Berenangnya gaya batu. Tapi belum pernah nyoba saya. Karena ya itu begitu masuk nggak muncul-muncul. Pasti ibu-ibu kalau nungguin, wih hebat ya Umi ya, wih Bu Endang hebat ya, tahan lama di dalam air sampai 3 hari nggak muncul-muncul. 3 hari kemudian muncul, gendut. Gitu ya. Jadi mereka berdua Masya Allah gitu ya, dalam kondisi kekurangan fisik, si itu bisa berenang. Kemudian si Ghanim itu bahkan dia panjat tebing. Saya ketika muda ya Bu, kalau panjat tebing enggak, kalau di sana ada air terjun, naik gunung gitu ya, masih kuat. Kalau sekarang udah menggeh-menggeh gitu ya, ngangkat ini aja kayaknya udah berat banget gitu. Nah, mereka luar biasa. Jadi Allah memberikan kekurangan kepada mereka, tetapi memberikan kelebihan yang luar biasa. Lalu siapa di balik anak-anak yang luar biasa seperti ini? Kan anak itu enggak cacat ketika sudah besar, mereka dari lahir gitu. Jadi apapun kondisi mereka, si Ghanim Al-Muftah itu dia menjadi qurrata a'yun bagi keluarganya. Bagaimana dia menjadi motivator, menjadi pembicara. Bahkan kalau ibu-ibu melihat pembukaan Piala Dunia Sepak Bola tahun lalu, itu Ghanim itu menjadi maskotnya di situ. Dengan kondisi yang seperti itu. Siapa yang berada di balik mereka berdua? Tidak hanya mereka berdua, sebenarnya banyak. Ini kebetulan orang luar ya Ibu yang saya ambil. Sebenarnya di Indonesia ada salah satunya itu Habibie Afsah. Habibie Afsah saya tidak tahu apakah dia sekarang masih hidup atau tidak. Karena Habibie Afsah itu semakin bertambah usia badannya semakin melengkung. Gitu. Dia kemana-mana diantar ibunya menggunakan kursi roda. Saya terakhir melihat dia wawancara di TV itu sekitar tahun 2014 atau 2015. Dia kalau nggak salah waktu itu sekitar usia 34 tahun. Penghasilan si Habibie Afsah itu tidak kurang dari 50 juta per bulan. Weh, anakku normal nganggur loh Mi. Weh, mendingan gue anak kaya Habibie Afsah. Cacat tapi bayarannya 50 juta. Tenan, serius. Milih yang normal nganggur, apa yang cacat tapi penghasilannya besar? Milih yang normal penghasilannya besar nih, mau ngasih pilihan kok yang nggak enak, kan gitu. Ya, nanti kita akan bahas siapa di balik mereka berdua. Kemudian yang keempat, bahwa kedudukan anak itu adalah sebagai ujian atau cobaan. Ghanim Al-Muftah, Nick Vujicic, ketika lahir itu pasti, terutama si ibu, luar biasa. Bisa dibayangkan Ibu, kalau misalnya kita, ya, yang melahirkan anak seperti Ghanim itu anak kembar, yang satu tumbuh normal. Ghanim yang seperti itu. Nick Vujicic itu dari lahir memang seperti itu. Kemudian kalau yang saya pernah baca kisahnya itu Hirotada Ototaki.
Hirotada Ototaki itu seperti Nick Fujicik, tanpa dua tangan, tanpa dua kaki. Jadi begitu lahir, si ayah melihat anaknya yang kondisinya seperti itu, langsung oleh ayahnya dipindahkan ruangan, dipisahkan dengan ibunya si siapa, Hirotada Ototaki, karena khawatir ibu yang baru melahirkan ini begitu lihat anaknya tidak normal, takut shock. Berhari-hari si ibu bertanya, suamiku mana anak kita? Oh, anak kita baik-baik saja, dia sedang dirawat di ruangan yang lain. Begitu seterusnya sampai suatu hari, wahai suamiku, aku ingin melihat anak kita. Kemudian si suami memberitahu perawat, tolong siapkan dipan. Jaga-jaga kalau istri saya begitu melihat anak kami kemudian dia pingsan, jadi kan sudah sedia tempat tidurnya. Tapi Masya Allah luar biasanya, begitu si ibu melihat anaknya, kalau ibu-ibu kira-kira gimana Bu? Wow gitu ya, melihat anak tanpa dua tangan, tanpa dua kaki, kalau ibu-ibu kira-kira gimana? Ya Allah, apa salahku, apa dosaku gitu kan, pasti mencari yang seperti itu kan gitu. Ayah, apa yang kamu lakukan sehingga anak kita seperti ini kan gitu ya, mencari siapa salah kan gitu. Tapi ibunya Hirotada Ototaki begitu melihat anaknya seperti itu, apa yang dia katakan? Wahai suamiku, anak yang istimewa luar biasakah ini yang kau sembunyikan dariku gitu. Jadi dia nggak shock, dia terima anak itu apa adanya dengan kebesaran jiwa. Lalu si Hirotada dibawa pulang, tidak disembunyikan oleh ibunya, tapi dia tunjukkan kepada tetangganya yang menjenguk, ini anakku anak yang hebat, anakku yang luar biasa. Terus disugesti seperti itu, sehingga Hirotada Ototaki tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Ketika sekolah, Hirotada Ototaki itu pakai kursi roda, teman-temannya bantu, didorong, sehingga suatu hari gurunya yang berhari-hari memperhatikan bagaimana Hirotada Ototaki diperlakukan teman-temannya, kemudian oleh gurunya Hirotada Ototaki disuruh turun dari kursi rodanya, kemudian kursi rodanya disingkirkan. Kalau ibu-ibu Indonesia lah ya sekarang, kalau mendengar cerita anaknya, misal ini anak ibu-ibu, kemudian disuruh turun, kemudian kursi rodanya disingkirkan, kira-kira apa yang ibu-ibu lakukan? Lapor ke polisi, bullying. Ibu Endang udah tahu anak saya nggak punya kaki, masa disuruh turun terus kursinya disingkirin, anak saya nggak boleh gitu ya. Weh, anak dimarahin sedikit aja sekarang gurunya bisa dipenjara kok. Ibu di rumah nyubit anak itu bisa dipenjara Bu oleh anak. KDRT. Ada seorang anak perempuan SMP, dia melaporkan ibunya ke polisi karena apa? Ibunya memarahi dia karena dia pacaran. Gitu. Makanya akhirnya ada orang tua yang anak perempuannya SMP kelas 3 di Natar ya Ibu. Anak perempuannya SMP kelas 3 nikah dengan anak yang baru lulus SD. Laki-lakinya baru lulus SD. Lah daripada aku di penjara Bu. Gitu. Mereka pacaran, nanti aku berdosa. Kan kata Bu Endang, kalau ngadepin anak yang pacaran, Bu Endang ngasih 3 pilihan. Saya, kalau murid-murid saya gitu Bu, ada 3 pilihan. Putus, menikah, atau nambah dosa. Gitu. Ada murid saya yang sepakat, laki perempuan, kami milih nambah dosa Bu. Ketika ditawari, milih 3, kamu pacaran, pilihannya 3, putus, nikah, atau nambah dosa. Mereka bersepakat nambah dosa. Maka saya sampaikan, oke, kamu sepakat nambah dosa, maka selanjutnya Bu Endang akan menghubungi guru BK, panggil orang tuamu. Kalau ternyata orang tuamu sepakat, biarkan Bu anak saya nambah dosa, oke, saya sudah berlepas. Bayangkan Ibu, betapa luar biasanya kita mendidik anak-anak kita sekarang. Nah jadi seperti itu Ibu, posisi yang ketiga anak itu sebagai ujian, cobaan. Tadi saya sampaikan bahwa Allah itu memberikan ujian dan cobaan itu sesuai dengan kemampuan kita. Ibunya Hirotada Ototaki dia sanggup mempunyai anak yang seperti itu. Jadi oleh gurunya tadi, Hirotada mulai hari ini kamu ke sekolah tidak boleh lagi menggunakan kursi roda. Ibu-ibu bayangkan Ghanim Al-Muftah tadi, kalau setiap hari dia tidak dilatih, dia berjalan menggunakan tangannya, dia kemana-mana digendong atau kemana-mana dia
pakai kursi roda, maka dia tidak akan pernah bisa diving. Dia tidak akan pernah naik paralayang. Mbak Lena berani nggak naik paralayang? Woi, saya kayaknya ngeri gitu ya. Walaupun didampingi ayang beb gitu, kayaknya takut gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ujian dan cobaan. Nah, namanya ujian dan cobaan itu pilihannya dua. Apakah dia akan membuat kita semakin dekat, semakin cinta kepada Allah, ataukah sebaliknya kita menjadi orang yang ingkar. Itu ya ibu-ibu kedudukan anak. Nah kemudian seperti tadi saya sampaikan, siapa sih yang ada di balik mereka berdua? Contoh yang saya tampilkan itu adalah ada sosok-sosok pendidik yang luar biasa. Tadi dikatakan oleh Ibu Ketua, Ibu Al-Madrasatul Ulia, Ibu adalah sekolah yang pertama dan utama bagi seorang anak. Bisa dibayangkan tadi saya sampaikan Hirotada Ototaki, kalau ibunya bukan orang yang kuat, orang yang hebat, pasti dia akan shock. Pasti anak itu akan ditinggalkan. Pasti anak itu dibungkus kresek, ditaruh di tempat semut, cacing, buaya dan sebagainya. Yang penting anak itu segera musnah. Tetapi karena mereka adalah orang-orang yang hebat, maka mereka sanggup melalui itu. Nah, siapa sih pendidik itu? Maka yang berhasil, yang bisa mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang hebat, yang akhirnya mereka menjadi qurrata a'yun adalah yang pertama, orang itu harus ikhlas. Gitu. Jadi ikhlas dia menerima titipan, ikhlas menerima amanah, dia ikhlas menerima cobaan, dia kembalikan semua kepada Allah, bahwa apapun yang saya alami itu kan tidak lepas dari skenario Allah. Jadi ikhlas, tidak ada yang disesali. Jadi enak banget gitu. Kalau orang ikhlas itu enak. Ikhlas, mama ini ikhlas punya anak kamu, punya anak yang kayak kamu, yang kayak setan, ikhlas. Gitu. Ya, enggak begitu. Ya, jadi yang pertama itu ikhlas. Kemudian yang kedua adalah bertakwa. Jadi tidak hanya cukup, ya saya terima ya Allah, semua kan sesuai dengan kehendak-Mu. Enggak begitu. Tetapi sang pendidik itu juga dia harus bertakwa. Kalau ingat ketika kita sekolah, takwa itu apa? Takut kepada Allah dengan cara menjalankan semua perintahnya, menjauhi larangannya. Ya. Jadi kita menerima amanah itu dengan ikhlas, kemudian kita seperti tadi saya sampaikan, jalankan amanah dengan baik. Karena di dalam surat An-Nisa ayat 9, ini saya bacakan ya Ibu. Surat An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ini artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah, ya, keturunan yang lemah di belakang mereka. Jadi orang-orang yang bertakwa dia akan takut kalau apa yang dititipkan oleh Allah kepadanya itu justru menjadi sesuatu yang tidak baik gitu. Makanya mereka khawatir kalau anak-anak yang mereka tinggalkan ini menjadi anak-anak yang lemah. Makanya apa yang mereka lakukan salah satunya adalah dengan belajar. Belajar itu tidak harus sekolah di lembaga formal, TK, SD, SMP dan seterusnya. Enggak, karena ilmu Allah itu luas, bisa didapatkan dari mana-mana, salah satunya ini. Coba kalau kita ingat orang tua zaman dulu, mereka buta huruf, tapi mereka sukses mendidik anak-anaknya. Bahkan mata mereka aja bertuah ya Ibu. Ketika marah sama anak cukup matanya lihat, sudah. Kalau ibu-ibu masih ada yang matanya menakutkan, ngeliatin anaknya malah anaknya tersenyum. Apa sih Ma kok ngeliatin aku gitu? Ya, jadi itu. Jadi bertakwa. Makanya belajar bagaimana mendidik anak-anak ini supaya mereka menjadi anak-anak yang baik. Dia terjaga fitrahnya, dia tidak menyimpang. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, berilmu. Menjadi seorang pendidik itu harus berilmu. Kenapa?
karena mendidik anak, apalagi zaman sekarang ya Ibu. Ini anak-anaknya masih TK sudah dikasih HP, SD dikasih HP, SMP dikasih HP. Kemudian bapak ibunya taunya membelikan HP. Begitu di password sama anaknya, bapak ibunya udah nggak bisa buka. Kemudian si anak berada di dalam satu grup dengan teman-teman sekolahnya, dengan gurunya ngirim foto perempuan tidak pakai baju. Atau ada yang dia memfoto dadanya, dia kirim ke teman laki-lakinya. Kemudian teman laki-lakinya ngirim ke cewek yang dia taksir. Gitu. Ya. Sementara orang tua nggak peduli. Taunya aku membelikan HP karena aku sayang sama anakku. Tapi tidak jarang orang tua yang ngeluh, Ibu Endang, anak saya itu kalau kuotanya habis ngamuk. Kalau HP-nya saya minta ngamuk. Terus dia itu nggak mau belajar loh Bu Endang, main HP aja. Kemudian saya tanya, Ibu bermasalahnya apa? HP. Siapa yang memberi HP? Saya. Jadi yang salah sopo? Anaknya atau orang tuanya? Orang tuanya, gitu. Makanya saya sampaikan kepada orang tua dan juga anak bahwa HP itu adalah harta orang tua. Namanya harta itu akan ditanya dua hal. Dari mana kamu mendapatkan harta itu? Kemudian untuk apa kamu gunakan harta itu? Jadi anak bujang saya waktu dia mau mendapatkan HP itu dia susah sekali, gitu. Sampai akhirnya anak bujang saya itu gini, Umi itu cuman bilang iya. Beli HP itu nggak pakai uang Umi cuman bilang iya. Tapi saya bilang enggak. Dan ketika saya bilang enggak, itu suami saya tidak akan membelikan HP. Gitu. Begitu saya bilang iya, baru suami saya belikan. Saya beritahu anak saya, kamu tahu kan Umi jualan HP mulai dari harga 1 jutaan sampai 26 juta. Kamu tahu Umi punya uang berapa? Umi sanggup membelikan kamu HP harga 10 juta juga sanggup. Tapi kamu perlu tahu, ketika Umi membelikan kamu HP harga 10 juta, kemudian Umi mati, maka Umi akan ditanya oleh Allah, dari mana kamu mendapatkan harta? Umi cerita, saya jadi guru yang galak. Saya kira-kira guru apa ya Bu? Ayo yang sudah tahu. Saya kira-kira guru apa Ibu saya? Ibu kira-kira guru apa? Guru apa? BK ya? Wajahnya wajah-wajah BK, enak gue curhat gitu kan. Saya guru matematika Ibu. Gitu. Orang nebaknya kalau nggak guru agama, guru BK. Saya guru agama, guru matematika. Pelajaran yang paling angel. 1 tambah 1 piro Bu? 1 tambah 1 berapa Ibu? Nah itu bisa. Gitu kok katanya matematika susah. Ya gitu ya. Jadi saya bilang ke anak saya begitu. Jadi kalau Umi ditanya dari mana kamu mendapatkan uang, mendapatkan harta, Umi cerita, saya mendapatkannya dengan cara bekerja gini. Oh iya, halal rezekimu. Kemudian Allah bertanya, untuk apa kamu gunakan hartamu? Kemudian Umi bilang, saya pakai untuk membelikan HP anak saya. Kemudian HP itu kamu pakai bermaksiat, maka Umi masuk neraka karena membelikan kamu HP. Gitu. Ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh banyak orang tua, bahwa orang tua itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang HP yang Anda berikan ke anak Anda. Gitu. Makanya kalau saya ke anak saya tidak mudah Ibu untuk mendapatkan HP. Itu. Paling tidak dia lulus SMP. Lulus SMP itu pun nggak mudah. Anak saya yang gadis itu dia mendapatkan HP, hadiah HP karena dia lulus SMP hafal 10 juz Al-Quran. Itu pun saya tanya, untuk apa kamu minta hadiah HP? Untuk menjaga hafalanku, aku nanti download Al-Quran. Oh, untuk ibadah. Kemudian yang lain-lainnya, sekolah dan sebagainya, aku harus ngasih tahu Umi, aku pulang sekolah nanti aku setor hafalan di tempat ustazah ini, tempat ustazah ini. Oh, untuk ibadah, oke, boleh. Bapaknya yang belikan. Jadi ianya dari saya, ibu-ibu. Yang beli bapaknya. Gitu. Nah, begitu sudah dibelikan, saya hanya begini, Mbak, jadikan HP ini membuatmu semakin dekat, semakin cinta kepada Allah. Kalau dengan HP ini membuat kamu bermaksiat kepada Allah, maka jangan pakai HP. Gitu. Jadi tidak mudah Ibu untuk memberikan HP kepada anak. Ya gimana Bu, anakku ngamuk.
Yo dipeluk toh Bu, ben orang ngamuk. Kan bapaknya nek ngamuk dipeluk toh Bu? Apa malah ditendang? Iya. Suami saya gini, Mi, aku punya teman, alhamdulillah bapak itu sudah meninggal. Lu kok alhamdulillah? Iya, kasihan Mi kalau hidup. Kenapa? Di smackdown sama istrinya sampai pingsan. Iya, serius. Jadi ketika mendengar bapak itu meninggal, kata suami saya, alhamdulillah, berakhir penderitaannya. Gitu. Anaknya minta beliin mobil, ketika belajar nabrak tembok satu sekolah di Bandar Lampung. Jadi menderita banget. Ya, jadi itu ibu-ibu ya. Jadi berilmu. Karena ketika menghadapi anak, kita harus punya ilmu. Ya, jadi nggak asalan. Makanya saya nggak kebayang anak perempuan SMP kelas 3 nikah dengan anak yang baru lulus SD. Ya kalau menjalani hubungannya mungkin bisa ya, tapi bagaimana tanggung jawabnya? Nah itu berilmu. Kemudian yang berikutnya adalah sabar. Kenapa ini? Sabar ya ibu, lembut. Ibu-ibu ada masalah dengan membiasakan anak-anaknya sholat 5 waktu? Ada ibu? Ini kenapa ya? Ya, jadi saya kebetulan saya guru SMP Negeri 5 Natar ya ibu. Kemudian saya juga membina rohis. Itu dari anak-anak itu saya perhatikan ketika saya tanya, banyak yang mereka sholatnya itu hanya rata-rata 4 waktu. Ketika saya tanya kenapa, waktu sholat apa yang kamu tinggalkan? Subuh. Kenapa kamu sholat subuh kamu tinggalkan? Iya, karena saya bangunnya kesiangan. Apakah ibumu tidak membangunkan? Ada yang mengatakan membangunkan. Tapi dibangunkan ibuku itu aku kayak mimpi loh Bu. Jil, wudu. Ya, ibu-ibu kalau bangun, Endang, tangi, sholat. Iya Bu. Wes, ibu langsung pelutekan, masak, apa gitu. Iya Bu. Sehingga anak lewat. Saya punya 3 orang anak. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, yang ketiga laki-laki. Jadi saya ini masih muda ya ibu. Anak saya itu yang kecil umur 9 tahun. Aja ngomong-ngomong ya Len. Anak saya yang kecil umur 9 tahun. Anak perempuan dan anak laki-laki saya yang kecil ini mudah, cukup dipanggil. Mbak, sholat 2 kali dia udah bangun. Yang kecil ini malah kalau dia ketinggalan sholat 5 waktu, misal subuh, dia ketinggalan, dia nggak sholat di musola, dia pasti nangis. Karena dia dengan sendirinya dari umur 1,5 tahun dia itu 5 waktunya di musola walaupun dia nggak sholat gitu ya. Seperti itu. Nah yang nomor 2 itu sejak kecil, jadi saya kalau membangunkan dia diusap-usap, dikitik-kitik, dicium, kemudian sampai dia bangun berdiri berangkat ke kamar mandi. Kalau saya membangunkan dia bangun, duduk, kemudian saya pergi, dia pasti roboh lagi. Dan itu terus ibu sampai dia usia kemarin, dia kan baru pisah dengan saya tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu umur 19 tahun. Jadi sampai dia umur 19 tahun, ibu saya kalau membangunkan dia, kadang-kadang saya tidur di sebelahnya. Hai pemuda berkumis, bangunlah, gitu. Tiki-tiki-tiki gitu. Kadang saya tiup lehernya, misal dia miring itu saya tiup lehernya, nanti dia gini, nimpa saya kan anaknya gede, nanti saya teriak, Abi, Umi ditimpa sama si gendut, gitu. Membangunkan seperti itu, anak usia 19 tahun. Atau kalau pas dia tidur tangannya seperti ini, saya gini kan, nanti dia tangkap. Bayangkan ibu, anak usia 18 tahun, 19 tahun, saya masih membangunkannya seperti itu untuk sholat subuh. Saya rela saya tinggalkan pekerjaan rumah demi yang penting dia sholat. Makanya saya akhirnya untuk masak itu malam hari. Kadang-kadang jam 12 malam goreng lele sambil muter mesin cuci, sambil buka laptop, ngerjain apa gitu. Jadi saya bisa tidak tidur 24 jam ibu demi menyelesaikan pekerjaan. Atau tidur hanya 2 jam gitu. Ya, jadi harus sabar, lembut. Jadi sampai saya ke murid-murid saya, nah kalau kamu dibangunkan untuk sholat subuh oleh ibumu, kemudian ibumu ini, anakku kasihan, capek banget, ngantuk banget, kemudian oleh ibumu ditinggal, udahlah biarinlah dia melanjutkan tidurmu. Katamu itu ibumu sayang sama kamu enggak? Iya Bu, sayang. Kamu senang ibumu seperti itu? Iya. Sekarang pada hari lain, kamu kecapean, lelah, kamu tidur nyenyak, kemudian rumah kebakaran. Kira-kira ibu
ya Allah nak, kasihan kamu capek banget ya nak, lelah banget, ya sudah biarin aja. Gitu enggak? Enggak kan? Pasti dibangunkan. Kenapa? Karena tidak mau anaknya terbakar oleh api. Padahal, maaf, api yang membakar rumah ibu itu paling lama nyalanya berapa jam sih? Ya, sampai rumahnya habis, sampai anak ibu gosong, jadi arang, kira-kira berapa jam? Katakanlah 3, 4, atau 24 jam. Saya bilang ke anak-anak, api dunia itu nak membakarmu paling lama katakanlah 24 jam. Tapi bayangkan, ketika ibumu tidak membangunkanmu untuk sholat, tidak menyuruhmu untuk sholat, maka ibumu itu sebenarnya membiarkanmu terbakar selamanya. Gitu. Ini kan kadang-kadang tidak disadari oleh ibu ya. Malaslah Bu Endang, capek bangunin anakku itu Bu Endang. Saya pagi itu banyak pekerjaan yang lain. Itu sebagian besar keluhan dari para wali murid ketika saya tanya, kenapa kok nggak bangunkan anaknya? Gitu. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang sabar, yang lembut, bangunkan suami aja mau dicium suaminya. Ya, ayo sholat subuh ya, gitu. Ya kalau misalnya baru azan, yo boleh lah dipeluk, peluk dulu, peluk ya sampai komat. Begitu komat harus langsung bangun loh ya, gitu. Kan suami juga kan ada kalanya dia bertindak sebagai anak ya ibu bagi kita. Gitu. Jadi sabar, lembut. Bisa dibayangkan kalau ibunya tidak sabar, ibunya tidak lembut, tidak akan mungkin Ghanim Al-Muftah dan Nik Fujicik akan tumbuh sampai dewasa. Kemudian yang terakhir, pendidik itu apa? Dia harus bertanggung jawab. Karena anak tadi adalah amanah, dan setiap amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Itu ya Bu, mudah-mudahan kita semua memiliki ciri-ciri pendidik itu. Kemudian apa yang harus dilakukan terhadap yang kita didik? Ikat Bu dia dengan pendidikan akidah, dimulai dari akidahnya. Ayo nanti kalau pulang boleh tanya ke anaknya, nah agamamu apa? Ini yang dilakukan oleh bapaknya teman saya ketika saya kuliah. Jadi bapaknya bertanya ke anaknya perempuan, Tin, agamamu apa? Sudah pasti seorang ayah tahu agama anaknya, tapi si ayah tetap bertanya. Kemudian apa kata anaknya? Agamaku Islam ya. Kenapa kamu beragama Islam? Karena Islam itu agama yang benar ya. Dari mana kamu tahu Islam itu agama yang benar? Sudahkah kamu belajar mempelajarinya? Belum. Nah sekarang pertanyaan dari saya, ibu-ibu, menurut ibu-ibu, agama Islam itu agama paling benar atau agama yang benar? Islam itu agama yang paling benar loh Bu Endang. Atau Islam itu agama yang benar loh Bu Endang. Yang mana? Paling benar atau benar? Paling benar. Ayo siapa yang mengatakan Islam itu agama paling benar? Ini hati-hati ya Ibu, karena ini berkaitan dengan akidah. Siapa yang mengatakan Islam itu agama paling benar? Gak ada. Gak ada. Loh, serius, gak ada. Enggak yo, Islam itu bukan yang paling benar ya, ibu-ibu. Ya, paling benar ya ibu. Ibu ketua mengatakan Islam agama paling benar. Ibu, paling benar. Lu harus dipanggil satu-satu. Yang mengatakan Islam agama paling benar. Satu yang berani angkat tangan. Iya, paling benar. 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ada 6 juta orang mengatakan Islam agama paling benar. Iya. Ini obrolan saya dengan beberapa ibu. Bahkan ada yang protes waktu itu. Kenapa sih Umi Endang kok nggak mau mengatakan Islam itu agama paling benar? Saya tidak mengatakan Islam itu agama paling benar, Ibu. Tapi Islam itu adalah agama yang benar. Tahu bedanya? Paling benar dengan benar. Kalau Islam itu agama paling benar, maka agama yang lain benar. Ya, karena kan tingkatannya kalau ada paling benar, ingat dulu ya Ibu, pelajaran sekolah ya. Paling benar, benar, cukup benar, kurang benar, tidak benar. Kalau Islam dikatakan agama paling benar, berarti agama yang lain benar. Tetapi kalau benar
pilihannya hanya dua, benar atau salah. Gitu ya Ibu. Nah, nanti dikaji lagi. Kenapa sih, bagaimana sih kita mengatakan Islam itu agama yang benar? Jadi teman saya tadi mengatakan karena Islam itu agama yang benar. Tapi bagaimana untuk mengetahui agama yang benar itu? Kalau Kristen benar, saya akan memeluk agama Kristen. Kalau Hindu yang benar, saya akan memeluk agama Hindu. Kalau Buddha yang benar, saya akan memeluk agama Buddha. Loh, kok Bu Endang kayak gitu? Nah, itu kan ada pembahasannya gitu. Saya Islam, jangan nanti pulang, wih ternyata saya ngisi taklim iki agama yo Hindu, yo Kristen, yo wes kacau balau nanti. Enggak, saya Islam gitu ya. Tapi maksud saya itu perlu dibahas. Bagaimana menentukan, mengetahui bahwa agama itu benar. Ya, nah itu. Jadi ikat dengan akidahnya. Nah, kemudian ini yang sering saya tanyakan ke anak-anak. Rukun iman ada berapa ibu-ibu? Nah, guru agama apa? Ya, apakah kita wajib beriman kepada semua nabi dan rasul? Wajib ya. Apakah kita harus atau wajib beriman kepada Nabi Isa? Eng, mulai goyah. Gitu, ya begitu. Di anak-anak juga begitu. Ini ibunya juga begitu ternyata. Apakah kita wajib mengimani semua nabi dan rasul? Ya. Apakah kita wajib mengimani Nabi Isa? Enggak. Ibu Ketua MT. Berarti nanti harus dibahas ini ya, tentang iman kepada nabi dan rasul. Aduh, bahaya. Gitu. Ya, bahaya kalau seperti ini. Kita wajib Ibu beriman kepada Nabi Isa. Loh, berarti saya harus ikut Kristen? Ya enggak toh ya. Kan gitu. Ya. Berarti kan harus ada pembahasan lagi, makanya tadi kata Ibu Ketua Majelis Taklim harus terus ini berkelanjutan gitu. Ya, dengan pembicara-pembicara yang lain gitu ya, supaya mendapatkan banyak ilmu dan banyak sumber. Itu ikat dengan akidahnya. Kemudian akhlak. Ikat dengan akhlak, tata krama, sopan santun. Akhlak itu akhlak terhadap diri sendiri, terhadap Allah, terhadap orang tua, terhadap masyarakat. Itu harus diajarkan. Anak-anak sekarang itu Ibu, Masya Allah, yang namanya sopan santun. Yang namanya mengucapkan TOLOL, wah itu biasa. Dengan temennya, dasar goblok kamu. Goblok amat sih kamu. Saya bilang, nah itu kalau di keluarga Bu Endang itu kata-kata yang kasar. Tapi mereka biasa aja gitu. Jadi ikat mereka dengan akhlak. Bagaimana sopan santun kepada orang tua. Walaupun ke orang tua itu nggak harus ngomongnya, bicaranya kromo inggil. Ini mayoritas Jawa ya Ibu. Socone bapak sakit nggih. Soco, apa iku soco kan gitu. Bingung. Ya. Jadi akhlak. Tanamkan nilai-nilai akhlak. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan jasmani. Ini nanti perlu juga ya Ibu diajarkan berkaitan dengan pendidikan jasmani itu adalah sex education, pendidikan seks usia dini. Itu juga perlu. Jadi anak diberitahu siapa yang boleh menyentuh kamu. Batasan menyentuhnya itu mana? Sebatas kepala, sampai leher, sampai kemana-mana, itu ada batasannya. Kemudian dalam hal berpakaian di rumah, walaupun di depan bapakmu, nah kamu nggak boleh hanya pakai singlet, hanya pakai BH sama celana dalam, walaupun itu bapakmu. Kan sekarang ada bapak makan anak ya, anak makan ibu, kakak makan adik ya, incest ya. Itu kan sekarang luar biasa. Atau seorang anak laki-laki menjadi gay, menjadi penyuka sesama jenis. Laki-laki suka laki-laki. Kenapa? Karena dia bosen, muak. Udah, orang mbaknya, ibunya setiap hari pakai bajunya seksi-seksi, jadi sudah gak menarik lagi melihat perempuan. Gitu. Jadi pendidikan jasmani harus diajarkan. Kemudian pendidikan rohani. Bagaimana memenuhi kebutuhan ruh dia, yaitu dengan cara ibadah. Diajarkanlah sholat, ya, bagaimana bacaan sholat, rukuk, kemudian bagaimana berdoa, dan seterusnya. Kemudian pendidikan tentang sosial, bagaimana berhubungan dengan orang-orang di sekitar. Sekarang ini Ibu nitipkan anak ke orang lain itu benar-benar harus hati-hati, gitu ya. Oh, perempuan titipnya sama perempuan, ternyata perempuannya pemakan perempuan, gitu. Ya, LGBT. Ya, jadi di Mekah itu katanya sudah ada yang menikah sesama jenis di Mekah. Di Indonesia juga ada, makanya dalam pileg besok perhatikan betul siapa caleg yang Anda pilih.
Karena itu mereka akan menentukan arah negara Indonesia akan dibawa kemana. Anggota dewan dan presiden, Ibu. Kalau presidennya adalah penyuka sesama jenis, maka tidak menutup kemungkinan nanti mereka akan mengeluarkan undang-undang yang membolehkan pernikahan sejenis. Gitu. Kalau anggota dewannya adalah mayoritas pemabuk, maka dia akan mengeluarkan undang-undang bahwa mabuk itu diperbolehkan. Kalau dia anggota dewannya adalah orang-orang yang dia tidak suka dengan perempuan muslimah yang serba tertutup, maka mereka akan membuat undang-undang mulai saat ini tidak boleh lagi yang namanya pakai baju panjang-panjang, kemana-mana harus pakai celana dalam sama BH aja. Mereka berkuasa, Bu, membuat undang-undang. Dan kalau undang-undang sudah diketok, Ibu, kita yang pakai begini dipenjara karena melanggar undang-undang, gitu ya. Jadi ayo buka mata dan telinga lebar-lebar, cari informasi tentang para caleg. Itu ya, Ibu. Nah, kemudian itu hal-hal yang harus kita ajarkan ke anak. Akidah, akhlak, pendidikan jasmani, rohani, kemudian tentang sosial, dan kemudian tentang apa tadi terakhir? Tentang pendidikan seks. Nah, kemudian bagaimana cara orang tua mendidik anak? Yang pertama, perlu kita ketahui, anak itu kan begitu lahir, dia berada di lingkungan rumah ya, Ibu. Maka siapa yang akan sering dia lihat? Ibunya. Makanya ketika saya hamil, suami saya suka pesan gini, "Mi, jangan cemas ya, karena kalau kamu cemas, maka nanti anak akan 6 kali lebih cemas." Gitu. Ya. Mulai dari ibunya, bagaimana ibunya memanage emosinya ketika hamil. Ada kisah, Ibu, di Indonesia, seorang laki-laki, dia akan dipromosikan menduduki jabatan tertinggi di perusahaannya. Tapi si laki-laki ini mengatakan, saya tidak mau mendapatkan jabatan itu sebelum masalah saya selesai. Kemudian ditanya oleh pimpinan perusahaannya, masalahmu apa? Masalah saya dengan ibu saya. Kemudian ditanya, apakah ibumu tidak sayang denganmu? Sayang. Apakah ibumu jahat denganmu? Enggak. Apakah ibumu menelantarkanmu? Enggak. Apakah ibumu mengurusmu dengan baik? Iya. Ibu saya perempuan yang sempurna, mengurus saya dengan baik. Gitu. Jadi kan bingung. Jadi masalahnya apa? Ada masalah apa antara kamu dengan ibumu? Gitu. Akhirnya dipanggillah seorang psikolog, ahli hipnoterapi. Jadi ini yang cerita si ahlinya ini waktu itu ketika saya mengikuti pelatihannya. Jadi kemudian dihipnoterapi lah, dihipnotis orang ini. Pak, silakan Anda bayangkan Anda kembali ke beberapa tahun yang lalu. Kemudian si bapak mengatakan ketika ditanya apa yang Anda lihat, itu kejadian tanggal berapa, disebutkan oleh si laki-laki, hari itu sore hari tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, saya lupa tepatnya. Ada seorang perempuan menggunakan daster warna ungu, dia berdiri di depan cermin, dia marah, dia hancurkan apapun yang ada di meja riasnya. Dia jambak-jambak rambutnya, dia remas-remas perutnya. Gitu. Jadi dalam keadaan tidak sadar dihipnotis, bapak ini cerita. Nah kemudian si bapak ini dia tidak tahu itu siapa gitu ya. Nah kemudian oleh si ahli ini, psikolog ini, dia nelpon ibunya, si bapak yang dihipnotis. Ibu ingat tanggal sekian, pada sore hari tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ibu memakai baju apa? Pakai daster warna ungu. Kok Anda tahu? Kata dia. Padahal hari itu saya sendirian di dalam ruangan itu, kata si ibu. Saya sendirian, tidak ada yang melihat saya. Kemudian, ibu kenapa hari itu? Iya, saya hamil dan saya tidak menghendaki kehamilan ini. Kan ada ya, ini 1, 2, 3 anaknya udah laki. Jadi bapaknya pengen anaknya perempuan. Jadi ibunya kan takut tuh hamil, nggak tanya kebobolan, entah siapa yang bobol, gitu ya. Jadi
ketika dia hamil dia ngamuk gitu, kok aku hamil sih gitu. Makanya ketika saya melahirkan usia 45 tahun, saya melahirkan usia 45 tahun Ibu. Jadi saya ulang tahun, catat tanggal lahir saya 19 September. Enggak. Jadi saya lahir tanggal 19 September, tanggal 18 September malam saya melahirkan anak saya. Jadi menjelang ulang tahun yang ke-45. Jadi ibu ini rupanya dia tidak menghendaki kehamilannya. Rupanya apa yang dirasakan si ibu itu dirasakan oleh si janin. Makanya hati-hati ibu. Kalau bapak saya suka pesan, "Dok, hati-hati. Jangan sampai kamu membuat ibumu menitikkan air mata kecuali karena bahagia." Kemudian hati-hati dengan lisan ibumu. Jadi perempuan hati-hati dengan lisanmu, karena ucapan ibu itu kalau kata bapak saya mandi. Mandi itu manjur. Langsung apa yang diucapkan akan terwujud. Jadi dalam kondisi marah pun ibu-ibu, maka yang harus keluar dari ucapan kita marah ke anak itu doa. Itu. Jadi kalau perempuan-perempuan tahrim di Mekah itu ketika mereka marah ke anaknya, apa yang dia ucapkan? Allahu yahdik. Semoga Allah memberimu hidayah. Jadi kita juga begitu ibu, ketika marah ke anak, ucapkan kata-kata yang baik, ucapkan doa. Ada seorang ibu yang ketika dia marah, ini kisah yang lain. Jadi si bapak ini ketika sudah ketahuan, akhirnya si ibunya minta maaf ke anaknya. Baru si suami, si laki-laki ini mau, dia mendapatkan promosi jabatan tertinggi di perusahaannya. Nah di kisah yang lain, ada seorang ibu marah ke anaknya masih kecil. Jadi apa katanya? Tak doain kamu nanti mati ketimpa bangunan. Berjalannya waktu anak ini tumbuh sehat, dewasa, bekerja. Kemudian satu hari ibunya ditelepon, "Ibu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, anak ibu meninggal tertimpa bangunan." Langsung ibu itu pikirannya melayang ke 25 tahun yang lalu. Dia pernah mengucapkan itu. Jadi hati-hati ya ibu, gitu. Kita semua hati-hati dengan lisan kita. Marah dengan suami juga, saya ibu, suami saya itu baik banget. Tapi ketika saya pernah satu saat jengkel sama suami, itu saya SMS, "Abi, aku ingin mati dengan ridhomu." Kemudian satu saat lagi, "Abi, izinkan aku menemanimu di surga." Kemudian satu saat, "Abi, aku mencintaimu karena Allah." Gitu. Jadi WA bu, walaupun dia di sebelah gitu WA, soalnya kalau ngomong nanti aku nangis, kalau ngomong nanti aku bentak, ya udah WA aja. Gitu. Kalau nggak sanggup ngomong, kalau teman saya enggak, dibangunin suaminya. Bi, bangun sih Bi. Abi, aku itu mau ngomong. Perempuan itu banyak laci-lacinya. Laci-lacinya itu setiap laci itu harus diisi. Suaminya bingung, udah ngantuk-ngantuk, ini istrinya ngomong laci. Rupanya istrinya pengen dipeluk. Cuman itu aja. Ya, itu. Ya, jadi itu ya keteladanan. Kemudian pembiasaan. Biasakan anak-anak mengerjakan apa yang bisa mereka kerjakan sesuai dengan tumbuh kembang usianya. Anak saya ibu, walaupun laki-laki, dia bisa nyuci, gosok, masak. Jadi yang bujang sekarang kuliah di Jakarta, jadi ketika masih di rumah kadang baju kotor. Udah mbaknya ngasih, bapaknya ngasih, dia nyuci. Kadang-kadang saya gini pagi, "Mas tolong sih mas, baju Umi mau dipakai belum digosok." Gitu. Anak saya yang kecil dari sekitar umur 1,5 tahun udah saya ajari nyuci. Saya nyuci, dia saya kasih singlet. "Nih dek dicuci ya, jangan berharap nyucinya seperti kita." Enggak. Ini seringkali para orang tua, khususnya ibu, ngeluh, "Anak aku loh Bu Enda nggak ngerti apa-apa." Yang salah anaknya apa ibunya? Ibunya dengan alasan anak 3 tahun mau nyuci piring, nyucinya nggak bersih, gitu kan? Akhirnya ya sudah nggak usah nyuci. Gosok, kamu ini nyetrikanya nggak halus, udah ibu aja yang gosok. Kamu nyucinya nggak bersih, gitu. Akhirnya apa yang mengerjakan serba ibu. Padahal dalam proses pendidikan anak harus kita kenalkan. Kenapa? Karena pada akhirnya anak kita kan akan menikah. Yang perempuan dia harus tahu urusan rumah tangga. Jadi keteladanan, kemudian pembiasaan. Kemudian yang ketiga pengawasan. Jadi kalau ibu-ibu nyuruh anaknya, "Mbak,
rapiin kamarmu kalau bangun tidur. Iya Mi. Kalau sudah dijawab iya, sudah cukup. Enggak, lihat kamarnya. Awalnya kan kita ngasih teladan nih, masang spray, kan gitu. Dia setiap hari melihat kita merapikan spray, oh masang spraynya seperti ini. Begitu ada saatnya dia sudah bisa kita suruh, dia ngerjakan sendiri itu. Tempat tidurmu dirapikan sendiri. Maka kita lihat, kalau belum rapi, dibantu. Seperti ini loh Mbak. Gitu. Begitu besok-besoknya, Mbak, kamarmu sudah dirapikan. Sudah. Kalau sudah masih perlu dilihat nggak? Masih perlu dilihat lagi. Kenapa? Karena kalau kita bilang, Mbak, kamarmu sudah dirapikan, sudah nggak kita lihat, maka kata anak kita, oh Umi itu yang penting diberitahu sudah, ya sudah. Padahal kamarnya berantakan. Ya, jadi itu pengawasan. Kemudian nasihat. Tugas orang tua adalah mengulang pesan. Jangan bosan yang namanya mengulang pesan. Bapak saya itu ada satu kisah yang diceritakan oleh bapak saya itu, saya dan adik saya itu bosan. Tentang apa? Tentang sabar. Jadi bapak saya itu mengajarkan begini. Dek, ayo cari rezeki yang halal. Kalau kita sudah mencari rezeki yang halal, kemudian ada orang yang mau membawa pergi rezeki kita, maka ikhlaskan. Dengan keyakinan, kalau itu masih rezeki kita, maka orang itu akan mengembalikan. Tapi kalau orang itu tidak mengembalikan, yakinlah Allah sudah menyediakan gantinya, yang lebih baik, lebih banyak. Jadi ketika uang 60 juta dibawa orang kabur, Bu, gaji saya masih 500 ribu, ya sudah. Bapak saya capek-capek nanam singkong, kemudian orang borong, dibeli, dibawa ke pabrik, begitu kembali dan Pak, uangnya saya pinjam dulu ya untuk modal. Iya. Dan sampai hari ini nggak kembali. Sapi dijual ke orang, dibayar sebagian, kemudian kata orangnya, Pak, sebagian saya pinjam untuk modal ya, sampai hari ini belum dikembalikan, sampai bapak saya meninggal. Bapak saya, ya sudah, biarkan aja. Alhamdulillah nggak bangkrut, gitu. Ya. Kenapa? Ya itu tadi, karena ya sudah, ikhlaskan. Gitu. Jadi keteladanan ke anak, pembiasaan, pengawasan, nasihat. Jadi adik saya sampai protes, bosen lu cerita itu terus gitu. Tapi ternyata itu adalah cerita yang berkesan. Kemudian bapak saya gini, Dok, jangan mengharapkan warisan dari orang tua. Ini yang seringkali juga saya sampaikan ke orang-orang yang saya temui. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pahala jariah untuk bapak saya. Jangan mengharapkan warisan dari orang tua, apalagi sampai berantem, rebutan warisan dengan saudara. Tapi kalau dikasih, terima. Dari orang tua itu yang utama yang kamu minta adalah doa. Gitu. Makanya begitu bapak ibu saya meninggal, saya kehilangan sumber doa. Begitu mereka meninggal, saya akan mencari orang tua lain yang saya temui di jalan tiap hari. Saya lewat depan rumahnya, depan warungnya, saya akan mampir ke situ. Cipika-cipiki. Gitu ya, dan Mbak apa kabar gitu. Saya beli kacang gorengnya harga 1.000, saya kasih 10.000, keluar doa-doanya gitu. Dan itu saya sampaikan juga ke anak saya. Kamu harapkan doa dari orang tua. Yang namanya orang tua itu bukan hanya orang yang melahirkan kamu, orang tua kandung, tapi orang-orang tua di luar sana itu adalah orang tuamu. Insya Allah doa-doa ikhlas yang akan keluar dari mulut-mulut mereka, dan itu yang saya rasakan. Jadi punya kenalan orang tua waktu SMA, didoain, ibu doain nak, kamu sekolahnya lancar, jadi anak yang pinter, nanti kamu dapat suami yang baik, seperti itu. Kemudian kalau untuk suami ada pesan khusus, cari suami yang nggak malu-maluin kalau dibawa jalan, gitu. Terus ada lagi, kalau ibu saya cari suami yang pantas untuk dipajang. Nah, gitu. Kalau mbah saya cari suami yang baik. Kata adik saya yang ganteng ya mbah, yang baik. Baik rumahnya, baik mobilnya, baik wajahnya, baik kelakuannya. Woi, baik kabeh. Gitu ya. Nah, mengulang nasihat. Gitu ya. Kemudian yang terakhir hukuman. Jadi ibu-ibu boleh kita menghukum anak kita. Ibu-ibu biasanya hukumannya apa? Cetot gitu ya. Itu ibu saya dulu cetot, kalau bapak saya enggak. Tapi kalau saya ke anak saya enggak ibu. Jadi saya dengan suami saya bersepakat
Jangan menyakiti fisik anak. Kenapa? Nanti kalau kamu cubit, bekas cubitan itu hilang, tapi luka di hatinya enggak, gitu. Jadi kalau saya ke anak saya, kalau menghukum ketika mereka masih kecil, karena yang efektif itu kan waktu kecil. Jadi ketika anak saya yang pertama dengan nomor 2 kan selisih 35 bulan. Jadi saya cukup menghukumnya gini, Bu. Udah yang nggak nurut sama Umi, nggak Umi peluk, gitu. Tidak saya peluk, itu bagi mereka hukuman. Kenapa? Karena setiap mereka melakukan kebaikan saya beri hadiah. Hadiahnya apa? Pelukan. Umi, aku tadi dapat nilai 99. Alhamdulillah, sini Umi peluk. Jadi ngasih hadiah anak itu jangan pelit ya Ibu. Jangan dianggap hadiah itu harus uang, jajan. Enggak. Kalau saya pelukan ke anak. Jadi ketika mereka bikin masalah, udah nggak Umi peluk, gitu aja. Atau waktu tidur, udahlah Umi nggak mau melihat yang nggak nurut ke Umi, gitu. Itu yang anak 2. Nah kemudian hukuman terberat yang pernah saya berikan ke anak saya, anak laki-laki saya yang nomor 2, itu saya seret ke kamar mandi. Jadi kamar kami itu kan ada kamar mandi, jadi nggak jauh lah, hanya sekitar 60 atau 90 cm seret. Kenapa saya hukum seperti itu? Karena dia marah ke mbaknya, menyebut mbaknya dengan sebutan binatang. Saya perhatikan, ini kamu dapat dari mana ya? Gitu. Awalnya dinasehatin, Dek jangan, nggak boleh gitu. Sambil saya cari tahu dia dapat dari mana. Rupanya dia berteman dengan seorang anak, yang anak itu di dalam keluarganya bapak ibunya kalau bertengkar itu penghuni kebun binatang disebut. Dasar cacing kamu, dasar nyamuk, iya kamu juga kecoa, iya kamu ular gitu. Enggak ya, enggak ada. Atau kalau yang marah, dasar nyamuk kamu kan gitu, enggak. Jadi anak saya itu menyebut mbaknya itu, 1 kali diingatkan, 2 kali diingatkan, masih lagi, waktu itu sekitar umur 3 tahun dia. Jadi begitu itu lagi saya seret, ampun Mi, dari situ dia nggak pernah lagi, gitu. Nah kalau anak yang kecil, yang nomor 3, ketika dia umur sekitar 2-3 tahun, kalau saya marah saya cukup melihat dia. Dia tahu saya marah. Maka dia akan mendatangi saya, Umi, terus dia meluk saya, Umi, gitu. Tapi begitu sudah umur 3-4 tahun, kalau saya ngelihat dia ngeliatin saya. Nanti mendekat kakinya, gitu nendang. Mau nyakitin Umi. Artinya satu anak pun perlakuannya tidak harus sama, gitu. Jadi hukuman itu boleh Ibu, karena Rasulullah juga mengajarkan kalau anakmu di usia 10 tahun belum sholat, maka pukullah, gitu. Tapi pukulannya jangan yang menyakitkan sampai anak pingsan gitu, enggak ya. Tetapi hukuman itu harus menimbulkan efek jera. Nah, jadi ibu-ibu, bagaimana supaya kita mempunyai anak yang menjadi qurrata a'yun? Maka kita mencoba memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita, karena sesungguhnya orang tua itu adalah guru yang terbaik untuk anak-anaknya apapun kondisinya. Kita pernah menjadi anak, ketika kita melihat orang tua kita, orang tua harmonis, maka kita merasakan enaknya punya orang tua yang harmonis. Maka kita berjanji pada diri kita, nanti saya kalau jadi orang tua saya akan seperti mereka. Sebaliknya kalau orang tua kita yang setiap hari jambak-jambakan gitu ya, ada piring terbang, aku bunuh kamu gitu kan. Ada seorang anak ibu kalau marah sama tuannya, aku bunuh dia. Rupanya orang tuanya kalau marah seperti itu. Ketika kita mempunyai orang tua yang tidak harmonis, maka kita merasakan tidak enaknya punya orang tua yang tidak harmonis. Maka kita berjanji dalam hati bahwa nanti saya kalau jadi orang tua, saya tidak mau anak saya merasakan apa yang saya rasakan, punya orang tua yang tidak harmonis. Walaupun itu tidak mudah ya Ibu, karena trauma-trauma yang dialami oleh anak yang dia dibesarkan dalam keluarga yang penuh KDRT, itu sungguh untuk pengobatannya tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Jadi ibu-ibu, mari kita semua bersama-sama berusaha dengan memohon pertolongan Allah, dengan kerjasama dengan suami kita. Gak apa-apa ibu meluk suami lagi goreng tempe, suami lewat, tinggalin dulu sebentar, dipeluk suaminya. Pernah gak Bu? Peluk suami, sampai kata suami saya, ngopo sini? Enggak sih, cuman pengen meluk aja. Habis gitu balik lagi, goreng lagi, cuman lewat aja dipeluk, kan gitu. Ya, bikin dapurnya dapur senggol. Gitu. Jadi saya masak, dia lewat, saya mundur, kan gitu. Mepet tembok, nih aku harap lewat gitu ya. Kemudian ketika suami nonton TV, saya pangku.
Kadang saya panggil anak-anak saya, ayo kita pangku Abi, gitu nggak apa-apa. Saya pegang tangan suami, ini pacar Umi nih, ini halal karena sudah menikah gitu. Jadi beri contoh ke anak-anak kita bagaimana kita menjalin hubungan dengan suami, menjalin hubungan dengan orang tua, menjalin hubungan dengan orang tua di sekitar kita. Jadi saya kadang-kadang ngisi taklim seperti ini, Ibu. Kadang-kadang diantar oleh anak dan suami dan ditungguin. Saya ngisi 2 jam ya ditunggu 2 jam gitu. Anak saya masih kecil, suami saya nunggu di masjid, saya ngisi taklim di rumah, suami saya ngomong anak saya yang waktu itu umur 1-2 tahun. Berikan contoh ke anak seperti ini loh. Jadi kalau saya nggak pergi, anak saya nanyain, Umi hari ini nggak ngisi taklim di situ? Gitu, karena mereka sudah tahu jadwal rutin saya. Jadi ini ya ibu-ibu, mari kita semua bersama-sama memohon pertolongan kepada Allah supaya kita diberi kekuatan, kesabaran, keikhlasan sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita, membawa rumah tangga kita sehidup sesurga. Bukan sehidup semati, satu hidup satu mati. Enggak, hidup berdua mati bersama, mlebu neraka bareng kan enggak. Tapi kita sehidup sesurga. Mungkin ini ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam berapa asar? Iya, asar jam berapa? Bolehlah kalau misalnya